Halo teman-teman, selamat bergabung lagi di channel aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung aku di Karya Karsa. Dan sekarang kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan kalian seputar tarot dengan psikologi, dengan astrologi, dan dengan spiritual. Penasaran? Yuk kita mulai aja. Oke, pertanyaan berikutnya, tarot gimana kalau dihubungkan dengan psikologi? Nah, sebetulnya yang aku ambil kemarin ada workshop tarot psikologi itu yang aku baru belajar juga, itu dihubungkan ke archetype dari Carl Jung atau nanti bisa juga ke 16 personalities atau MBTI. Kamu sudah hafal, kamu sudah tahu karakter setiap archetype atau setiap personalities itu, dan kamu juga sudah hafal dengan kartu-kartunya, itu bisa banget kamu gabungkan. Tapi karena aku kurang paham dengan archetype, kurang hafal dengan MBTI, jadi aku mungkin tidak pernah memakai pendekatan itu. Oke, kita ambil salah satu contoh, misalkan The Hermit. Hermit ini kalau dalam psikologinya, dia adalah orang yang tenang, orang yang bijaksana, orang yang mungkin dia petapa atau nggak mungkin yang petapa. Mungkin dia orang yang cukup reflektif, dia suka bermeditasi, dia suka berfilosofi atau berfilsafat, dia orang yang, atau dia sedang melakukan hal itu dalam kehidupannya. Dia lagi banyak kontemplasi, dia lagi banyak berdiam diri. Itu adalah sifat si The Hermit sebagai psikologi. Nah, kalau untuk archetype-nya atau untuk 16 personalities-nya aku kurang hafal, tapi kurang lebih itu yang bisa dipakai untuk pendekatan di psikologinya. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana kalau tarot dengan astrologi? Nah, kalau astrologi itu salah satu bidang yang saya cukup kuasai, jadi saya juga sering banget memakai kartu tarot ini untuk membaca astrologi. Kartu tarot ini ada 22 kartu, tapi dari 22 kartu ini 12-nya terhubung dengan masing-masing zodiak. Sisanya yang tidak termasuk zodiak atau bintang, rasi bintang, terhubungnya dengan planet-planet. Jadi, misalkan kayak The Hermit ini, kita pakai The Hermit lagi, dia melambangkan sifat seorang Virgo. Yang apa? Yang bijaksana, analitis, dia suka menganalisa sesuatu, artinya dia banyak kontemplasi juga, dan dia orang yang sangat tenang, dia friendly, tapi juga tidak terlalu ikut hanyut dalam suasana. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri persis dengan sifat seorang petapa. Nah, jadi seperti itu kalau misalkan dari astrologi. Oke, yang terakhir pertanyaannya adalah tarot bagaimana dihubungkan dengan spiritualitas. Nah, ini adalah pendekatan yang sedang saya pakai akhir-akhir ini. Kenapa? Karena semua kartu, 22 kartu ini di Major Arcana sangat berhubungan erat dengan fase perjalanan spiritual seseorang. Seperti ini, The Fool, ini adalah kondisi di mana seseorang terhubung dengan Tuhan dan dia tidak takut apapun karena dia sangat dia tahu dia dilindungi atau dia aman. Lalu berikutnya adalah Magician, itu situasi di mana orang ini menciptakan sesuatu, dia sudah dengan daya ilahinya atau dia terhubung dengan Tuhan itu, dia punya kekuatan untuk menciptakan hal-hal yang dia inginkan, atau dia bisa berkarya. Berikutnya, Priestess, itu bagaimana dia terhubung dengan intuisinya, terhubung dengan dirinya sendiri, higher self-nya. Lalu di Empress itu bagaimana dia mengeluarkan energi kasih untuk nurturing, untuk mengasuh orang lain, untuk membantu orang lain gitu. Lalu mulai dari Emperor itu dia sudah mulai kurang lebih di usia mungkin belasan tahun, sudah mulai remaja, sudah mulai tahu harus begini, punya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, ini akan terus sampai di
kartu yang terakhir bisa dibilang. Nah, sorry, mana ya? Hilang kartunya. Oke. Di The World itu kalau dari pendekatannya psikologi, mungkin dia orangnya sedang mengembangkan bakatnya, dia lagi go global, go international, dia mulai dikenal sama orang dunia, dia udah mulai namanya mulai harum, mulai tersebar dan sebagainya. Tapi kalau di spiritual, ini The World ini melambangkan terselesaikannya satu siklus. Jadi kehidupan orang itu kan punya beberapa level tingkatan ya. Misalkan dari SD naik ke SMP, naik ke SMA. Nah seperti ini setiap orang punya siklusnya masing-masing. Itu tergantungnya nanti ke planet-planet dan astrologi. Astronomi itu aku kurang paham untuk hitungannya. Tapi kalau untuk spiritualnya nggak ke situ, tapi lebih kayak misalkan seseorang harus belajar mengampuni. Dia akan bertemu dengan banyak sekali masalah yang membuat dia susah untuk mengampuni, dia marah sama orang, dia tidak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa mengampuni dirinya. Dan ketika dia bisa melakukan itu untuk mengampuni, untuk berdamai dengan dirinya, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang yang menyebabkan kekacauan atau sakit hati itu, dia telah menyempurnakan sebuah siklus. Nah, seperti itu kalau pendekatannya di spiritual. Jadi, ini kartu tarot ini punya banyak sekali arti. Nanti kalau kamu ikutan workshop aku, kita bahas lebih dalam. Dan kurang lebih seperti itu pembahasan aku lebih dalam tentang tarot. Mungkin nggak bisa semuanya di sini juga, tapi aku terbuka untuk berbagai pertanyaan lain yang kamu mau tulis di bawah. Silakan, nanti kita bahas di video berikutnya. Atau kita akan buka satu video lagi tentang spiritual. Kemarin udah banyak yang email dan udah ada yang komen di YouTube atau di Instagram. Mungkin abis ini kita bahas tentang spiritual, tapi mungkin untuk generalnya aja ya, karena kalau untuk lebih mendalam itu kita harus lebih ke praktek, karena spiritualitas itu bukan teori dan bukan sebuah ilmu yang kamu pelajari, tapi kamu belajarnya dari kehidupan kamu sendiri, dari pengalaman kamu sendiri, dan spiritualitas itu hanya bisa dialami, bukan dipelajari. Jadi aku mungkin akan memberikan, mungkin aku akan membahas secara garis besarnya aja, tapi kalau untuk mendalamnya kita harus praktek, langsung meditasi. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tulis di komen apa yang mau kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah stay tune, stay happy, stay healthy. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Oke, bye!